Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karila Idris dengan NPM 0227221139. Mata kuliah Metode Penelitian, mahasiswa aktif semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu analisis konten atau konten analisis. Oke, baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu konsep dasar konten analisis. Perkembangan penting analisis isi terjadi pada abad 19 ketika mulai dibukanya studi mengenal jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah kewartawan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persurat kabaran. Sejak saat itu muncul analisis isi terhadap surat kabar. Krippendorff secara spesifik menyebut bahwa penting analisis isi terjadi pada tahun 1920-an, ketika para ilmuwan sosial dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan status analisis isi sebagai metode ilmiah. Analisis isi adalah metode penelitian yang sangat fleksibel, yang telah banyak digunakan dalam studi perpustakaan dan ilmu informasi. Dengan berbagai tujuan dan sasaran penelitian, metode penelitian diterapkan dalam kerangka kerja, penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kadang-kadang campuran, dan menggunakan berbagai teknik analitis untuk menghasilkan temuan yang menempatkannya ke dalam konteks. Langsung saja ke yang kedua, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi atau konten analisis. Menurut Barelson, konten analisis adalah suatu penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Pada awalnya, analisis konten berkembang dalam ranah ilmu komunikasi, namun dalam perkembangannya, kini dipakai dalam berbagai bidang ilmu. Adapun analisis konten memiliki tujuan diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kecenderungan isi komunikasi atau pesan. Yang kedua, melacak perkembangan ilmu. Yang ketiga, mendeteksi keberadaan propaganda atau ideologi terselubung. Yang keempat, mengidentifikasi maksud dan sifat komunikator atau penulis. Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Kajian deskriptif dalam hal ini diperlukan untuk mencari tahu isi, sedangkan untuk mengetahui maksud teks dilakukan dengan cara membuat inferensi dan tafsiran berdasarkan konstruk analisis atau analisis konstruk yang dibangun. Konstruk analisis merupakan patokan atau panduan peneliti tak kala melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks agar inferensi dapat dilakukan dengan tepat. Peneliti juga harus berusaha agar dalam menganalisis tidak keluar terlalu jauh dari makna simbolis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti ingin menginterpretasikan dan berusaha memahami isi, pesan maupun gagasan utama yang terkandung dalam pemikiran HAR terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Menurut M. Muhammad Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari
buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai, misalnya seperti internet, koran, dan lain-lain, yang berkaitan dengan pemikiran HAR Tiller terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Masuk saja ke teknik analisis data. Analisis data menurut Moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis dapat dilihat dari segi tujuan penelitian. Menurut Melong, analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci sistematiknya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, redukasi data. Redukasi data merupakan suatu proses di mana data yang diperoleh dari lapangan tersebut dilakukan redukasi, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendali. Data yang sudah diredukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian di lapangan. Dalam proses redukasi ini, penelitian tidak asal mengurangi data akan tetapi melakukan seleksi atau memilih data apa yang relevan dan bermakna, memfokuskan pada pemecahan masalah, penemuan pemaknaan, atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses redukasi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu ada display data. Display data merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari redukasi data, yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang mudah dibaca atau dipahami, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dalam konteks sebagai satu kesatuan dari hasil display data. Maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan penyajian data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan dua unit analisis, yaitu unit sintaksis atau frekuensi data dan unit tematik atau satuan sintaksis atau frekuensi kata. Yang kedua unit tematik atau satuan berita. Unit sintaksis berkaitan dengan aspek sintaksis dari suatu teks. Dalam penelitian ini, unit sintaksisnya ialah kata-kata, ucapan, kalimat, dan tulisan. HAR Tiller yang mengandung nilai-nilai multikulturalisme. Yang kedua, unit tematik berhubungan dengan tema dari suatu teks atau isi. Dalam penelitian ini, unit tematiknya didasarkan pada konsep nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan yang meliputi yang pertama, toleran merupakan sikap dan perbuatan yang melarang adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah respect. Respect merupakan kepekaan atau kesadaran untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Yang ketiga, sikap atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, menghargai perbedaan. Terus kita masuk kepada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai, di mana peneliti mencari makna dan data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan itu. Pada awalnya masih bersifat tentatif atau kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendasar. Berikut langkah-langkah analisis data. Analisis data di atas merupakan langkah analisis data yang berkesinambungan pada saat sebelum
selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum atau analisis dan pengumpulan data. Sebagai proses siklus dan interaktif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus sehingga redukasi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling melengkapi. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.